Selamat pagi sahabat Ragam. Kembali Ragam Indonesia hadir menjumpai sahabat semua dengan serangkaian informasi menarik yang sayang jika dilewatkan begitu saja. Sahabat, sayur dan buah-buahan memang kaya akan manfaat. Gerakan makan sayur dan buah pun saat ini kerap didengungkan banyak orang. Berbagai penelitian membuktikan khasiat dari sayuran dan buah yang ada di sekitar kita tak hanya membuat tubuh sehat, tapi juga ampuh menangkal beragam penyakit. Nah, kali ini Ragam Indonesia akan membahas apa saja manfaat buah atau sayuran berwarna ungu yang dikenal sebagai sayuran atau buah-buahan super. Disebut super karena buah dan sayuran berwarna ungu memiliki khasiat yang luar biasa bagi tubuh kita. Mulai dari melindungi tubuh dari infeksi ringan sampai penyakit kanker. Warna ungu pada sayuran atau buah menunjukkan kandungan antosianin pada bahan makanan yang sangat tinggi. Dengan terapi jus sayuran selama 3 bulan, pasien diabetes dan tekanan darah tinggi mengalami perbaikan kondisi dan metabolismenya menjadi lebih lancar. Penurunan resiko sejumlah penyakit terutama penyakit kanker pun ditunjukkan secara signifikan. Nah, apa saja buah atau sayuran super dengan warna ungu yang baik bagi kesehatan? Ini dia informasinya. Sahabat Ragam, di antara jenis ubi lain, umbi yang berikut ini boleh jadi paling favorit dijadikan bahan olahan makanan karena kandungan nutrisinya. Ya, ini dia si ubi ungu. Meski kerap dinilai sebagai makanan kampung, ubi jalar yang memiliki nama latin Ipomea batatas poiret ini memang memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi dibanding ubi lain. Rasanya juga lebih manis dan teksturnya lebih lembut. Yuk, kita berkunjung kawasan Bukit Danau Toba di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Ubi ungu yang sudah berusia 4 bulan ini sudah siap dipanen dan diolah menjadi aneka makanan sehat. Dalam 100 gram ubi ungu mengandung kurang lebih 7.700 mg vitamin A, mengalahkan kandungan vitamin A pada buah tomat dan buah bit. Ubi ungu juga dinyatakan sebagai jenis ubi dengan kandungan fenolik paling tinggi. Penelitian pun mengarah pada pemanfaatan pigmen, senyawa fenolik, dan senyawa flavonoid umbi ungu sebagai zat antimikroba yang memiliki banyak manfaat. Mulai dari pengawet makanan hingga ekstra anti kanker, serum hepatitis, antioksidan, dan anti-inflamatori. Salah satu hasil olahan ubi ungu yang kini tengah digemari ini dia sahabat, cireng ungu ubi alias cibu. Hayo, siapa yang tak suka makan cireng? Apalagi olahan kenyal gurih ini ada tambahan nutrisi anti kankernya. Lokasi pembuatan cireng ubi ungunya ada di Depok, Jawa Barat. Yuk kita lihat proses pembuatannya. Pertama, cuci bersih ubi ungunya. Setiap hari dibutuhkan 50 kg ubi ungu sebagai bahan bakunya loh sahabat. Selanjutnya parut ubi ungu yang sudah bersih dan timbang sesuai ukuran. Masak air dan masukkan bawang putih halus. Masukkan juga parutan ubi ungunya. Tahap berikutnya, campur rebusan ubi ungu ke dalam campuran tepung tapioka dan aduk-aduk hingga merata. Setelah itu giliran para ibu mencetak cirengnya sahabat. Bentuknya sengaja tak beraturan ya, agar renyah saat digoreng. Disinilah puluhan ribu cireng diproduksi setiap harinya. Untuk cireng original seberat 500 gram berisi 20 cireng. Untuk cireng ubi ungu beratnya 400 gram isinya 15 buah cireng sahabat dengan harga per bungkusnya Rp10.000. Tak hanya dipasarkan di tanah air, cireng ubi ungu juga sudah melanglang buana hingga ke Malaysia, Singapura, Brunei, dan Australia. Untuk menikmatinya tinggal goreng deh. Praktis, pewarna ungu pada cireng yang alami tak hanya aman. Zat antosianin atau pigmen warna ungu ini merupakan zat antioksidan yang mampu menyerap polusi. Warna ungu pada ubi ungu juga merupakan pemasok senyawa karotenoid yaitu beta-karoten, serta vitamin A yang dapat memberikan perlindungan terhadap paru-paru dan menghindarkan munculnya kanker paru maupun kanker mulut. Buah ungu yang akan Ragam Indonesia bahas selanjutnya adalah seringkali dijadikan topping atau campuran saat membuat olahan kue atau cake. Ini dia sahabat, si buah blueberry. Blueberry adalah buah dari tanaman semak yang memiliki kandungan antosianidins, polifenolik yang mempengaruhi warna ungu, hitam dan merah pada buah-buahan dan sayur-sayuran.
Kandungan ini bermanfaat mencegah efek penuaan dini, mencegah kerusakan sel dengan menangkal radikal bebas, serta melindungi tubuh dari resiko penyakit kanker dan jantung kronis. Kandungan antosianin, resveratrol, flavonol, dan tanin pada blueberry bahkan terbukti membantu pencegahan pertumbuhan sel kanker. Salah satunya adalah mencegah kanker usus besar dan kanker ovarium hingga 50%. Tak heran ya, jika blueberry sangat bagus dikonsumsi kaum hawa. Ingin mendapatkan manfaat blueberry, bisa dikonsumsi segar, dijadikan minuman atau selai. Yuk, berkunjung ke pabrik selai blueberry di kawasan Kopo, Serang, Banten. Di sini, buah blueberry yang dibekukan digiling hingga menghasilkan pure buah blueberry yang nantinya akan dijadikan bahan baku selai blueberry-nya. Campur pure blueberry dengan semua bahan seperti air dan gula lalu masak sampai matang. Semua peralatan didesain bekerja otomatis dengan suhu memasak sekitar 90 derajat Celcius. Selanjutnya masukkan selai blueberry ke dalam botol atau kemasan jumbo sebesar 1 hingga 10 kg menggunakan mesin otomatis. Selai blueberry ini tahan hingga 6 bulan setelah proses produksi. Tak hanya dijual di Indonesia, tapi juga dipasarkan hingga negara tetangga seperti Brunei, Australia, dan Singapura. Untuk menyantap selai blueberry, yuk saatnya membuat blueberry flyer pancake. Pertama, masak adonan pancake. Beri blueberry segar di atasnya dan balik hingga pancake matang sempurna. Susun pancake-nya sesuai selera, tambahkan isian yogurt segar dan tambahkan lagi selai blueberry sebagai topping. Tak hanya segar, mengonsumsi semangkuk blueberry bisa memberikan manfaat hampir 5 kali lebih banyak dibanding semangkuk apel loh sahabat. Ingin membuat minuman segar dari blueberry? Yuk siapkan gelas sajinya. Masukkan es batu lalu selai blueberry-nya. Tambahkan sari buah lemon, sirup stroberi, dan teh hitam. Sebagai sentuhan akhir, beri blueberry segar. Mantap! Sahabat Ragam, bahan makanan berwarna ungu yang kaya gizi yang akan Ragam sajikan selanjutnya adalah kol ungu. Sayuran yang memiliki warna merah tua atau keunguan ini juga dikenal dengan nama blue kraut atau red kraut. Penyebab warna merah keunggulan pada kol ungu adalah kandungan pH di dalam tanah ketika kol ditanam. Kandungan pH inilah yang mempengaruhi pigmen berwarna antosianin yang kaya manfaat dan merupakan bahan makanan anti kanker. Kol ungu juga diketahui sebagai sumber dari indol yang berfungsi menurunkan resiko kanker payudara. Jika ditanam pada tanah dengan tingkat keasaman tinggi, akan menyebabkan daun kol berwarna kemerahan. Selain kaya kandungan antosianin, sayuran bertekstur renyah ini juga kaya akan kalsium. Menyantap kol ungu banyak caranya. Paling praktis? Yuk, Ragam ajak sahabat mengolah kol ungu menjadi salad segar bersama aneka campuran sayuran lainnya. Pertama nih, cincang atau potong kol ungu tipis-tipis. Sahabat, mengonsumsi kol ungu cincang 1 cangkir secara rutin sudah memenuhi kebutuhan serat seharian loh. Campur potongan kol ungu, potong juga sayuran lain. Tambahkan mayones, garam, merica dan aduk-aduk hingga merata. Sajikan di atas daun selada, tambahkan daun peterseli dan irisan tomat. Kandungan antioksidan dalam kol ungu 6 kali lebih tinggi dibanding kol hijau loh. Selain kaya akan antioksidan, kol ungu juga banyak mengandung vitamin C dan K. Nah sekarang Ragam akan ajak sahabat menuju ke perkebunan kol ungu di Brastagi, Sumatera Utara yang berhawa sejuk. Di kawasan ini sangat cocok untuk budidaya tanaman bernama latin Brassica oleracea ini. Di sini bibit kol ungu akan ditanam sekitar 3-4 minggu. Selama proses penanaman, kol ungu tak boleh terlalu kena panas. Dan setelah 3 bulan tanam, kol ungu pun siap dipanen. Harga jual kol ungu lebih mahal dibandingkan jenis kol yang lain. Per kilogramnya mencapai Rp12.000 atau 3 kali lebih mahal dibanding kol hijau. Apalagi permintaan akan kol ungu kini terus meningkat, terutama untuk diekspor ke Hong Kong, Malaysia, dan Singapura. Bisnis kuliner memang kini jadi peluang usaha yang menjanjikan.
Gaya hidup masyarakat yang gemar menikmati waktu makan di luar rumah membuat bisnis makanan berkembang pesat di tanah air. Ditambah cara pemesanan lewat sosial media yang semakin mudah dilakukan para pelaku usaha, membuat proses jual beli praktis dilakukan kapan saja dan di mana saja. Buat yang hobi mencoba aneka resep baru, saatnya berkreasi dan menciptakan aneka makanan unik seperti yang akan Ragam Indonesia sajikan berikut ini. Sahabat, ide kreatif dalam mengolah kuliner berikut jadi nilai tambah bagi produsen roti dalam menggait konsumennya. Hayo, buat yang mengira tampilan roti tawar selalu membosankan, bagaimana dengan yang ini? Ada roti tawar pelangi, roti tawar semangka, hingga roti tawar berbentuk Hello Kitty dan pisang. Roti tawar fancy dibuat sebagai terobosan bentuk roti tawar biasa, agar lebih menarik tampilannya. Ide awal dari sekedar coba-coba di tahun 2012 dan dijual secara online, kini pemilik dapurnya, Rinta, sudah membuka tempat kursus di Bogor, Jawa Barat. Cara pembuatan roti tawar fancy tak beda dengan roti tawar biasa. Hanya ada tambahan pewarna dan isian. Yuk belajar membuat roti tawar fancy-nya. Pertama, masukkan tepung terigu, gula pasir, susu, bubuk ragi, dan vanila. Tambahkan garam dan aduk menggunakan mixer dengan kecepatan tinggi, sahabat. Lalu tambahkan juga susu putihnya. Siapkan air putih dan es batu, selanjutnya masukkan ke dalam adonan dan mixer selama 1 menit. Tambahkan gula pasir, butter, mentega putih, dan mixer hingga adonan setengah kalis. Selanjutnya bagi adonan menjadi 2 bagian, untuk roti, semangka, dan pelanginya. Adonan roti semangka bagi jadi 3 bagian dan diberi warna merah, hijau, dan putih. Uleni hingga adonan dan pewarna tercampur rata. Tambahkan adonan warna merah dengan kismis agar mirip dengan biji semangka, lalu bentuk seperti pastel. Sekarang untuk adonan roti tawar pelangi, bagi adonan menjadi 5 bagian. Ada warna pink, kuning, hijau, biru, dan ungu. Bentuk semua adonan menjadi lembaran, lalu susun. Setelah rapi, gulung susunan adonan warna-warni hingga menyerupai pelangi. Masukkan dalam cetakan, biarkan mengembang dan oven. Ini dia hasilnya, sahabat. Tak sabar deh untuk mencicipi kelezatan roti tawar fancy ini. Roti tawar fancy dijual seharga 20 hingga 40 ribu rupiah, sahabat. Selamat mencicipi. Olahan kreatif berikutnya tak kalah lucu dan imut-imut nih. Namanya Karapau atau karakter bapau. Ada karakter Angry Birds, Doraemon, dan masih banyak lagi. Di Curie Food inilah Karapau diproduksi. Bapau karakter merupakan inovasi dari bakpao biasa agar anak-anak lebih tertarik dan bersemangat saat menyantapnya. Pertama, masukkan gula dan tepung terlebih dahulu, kemudian masukkan ragi instan, air mineral, garam, dan mentega secukupnya. Aduk hingga adonan kalis dan tidak lengket di permukaan mixer. Saatnya tambahkan adonan dengan pewarna makanan, tekan-tekan sampai pewarna merata. Potong-potong dan timbang adonan masing-masing seberat 40 gram. Selain warna merah, ada juga adonan warna biru. Asyik, saatnya bikin bakpao karakter Doraemon nih, sahabat. Sekarang saatnya membuat isian adonannya ya. Kali ini kita buat isian kacang hijau. Ada garam, gula, tepung, jagung, air mineral, dan kacang hijau yang telah direndam selama 1 malam dan terlepas kulitnya. Masak kacang hijau dengan cara dikukus selama beberapa menit hingga matang. Angkat dan dinginkan. Blender kacang hijau sampai kacang berbentuk cair, sahabat. Masak di atas panci, tambahkan garam, gula, dan tepung jagung. Angkat dan dinginkan. Selanjutnya masukkan dalam playing bag agar lebih mudah saat memasukkan isian bakpaonya nanti. Selain kacang hijau, ada isian kacang merah dan coklat.
Lalu bulatkan lagi adonan agar isian tidak keluar. Nah, saatnya menghias. Pasang bagian mata dan paruh untuk karakter burung Angry Birds. Untuk karakter Doraemon, pasang hiasan wajahnya ya sahabat. Olesi setiap hiasan yang akan ditempel dengan putih telur. Wih, lucu-lucu ya. Setelah semua bagian karakter selesai, kukus bakpao selama 10 menit sampai matang dan mengembang. Terakhir, sempurnakan karakter dan lukis tambahan kumis Doraemon dengan tinta food grade. Untuk pengemasan, vakum bakpaonya agar awet ya, karena karapaunya dijual sebagai makanan frozen agar awet terjaga rasa, bentuk, dan kandungan gizinya. Untuk menyantapnya tinggal kukus selama 10 menit. Selamat menikmati! Sahabat ingin mencicipi inovasi kuliner yang berikut? Ini dia pizza goreng aneka rasa. Ada 6 pilihan rasa mulai dari smoked beef, chicken, keju margarita, jamur, kari ayam dan rendang. Dengan aneka pilihan rasa, dijamin anak-anak pasti suka. Dan satu lagi nih, berkat inovasi pizza goreng ini menyantap pizza pun jadi lebih praktis kan? Pertama bikin isiannya dulu ya sahabat, terdiri dari tomat, pasta, keju, dan bumbu. Pertama, tomat, pasta, dan bumbu diaduk rata. Haluskan keju dengan alat khusus ini. Campur tomat bumbu dengan kejunya dalam satu wadah dan uleni hingga semua tercampur rata. Isian pizza dicetak menggunakan cetakan dan padatkan. Bentuk bulatan dan masukkan ke dalam freezer dengan suhu 4 derajat Celcius selama 1 jam lamanya agar isian awet. Sekarang saatnya bikin adonan kulit pizzanya. Campur tepung, ragi, gula, garam, dan air hangat dan aduk sampai rata. Aduk pakai mixer selama 1 jam hingga adonan kalis. Baru deh, giling adonan sampai tipis kemudian masukkan ke dalam loyang dan cetak ke dalam mesin pencetak. Agar besaran adonannya sama rata, jadi 20 bagian. Setiap bagian beratnya 30 gram. Dan masukkan isian pizza sesuai variannya. Kalau yang ini pizza rasa smoked beef, dan yang ini pizza goreng rasa keju margarita. Selanjutnya susun ke dalam kotak dan masukkan ke dalam freezer selama 1 jam. Tahap berikutnya pizza digoreng hingga warnanya kekuningan dan tiriskan. Kemas dalam kantong plastik dan vakum agar tahan lama, lalu masukkan ke dalam freezer dengan suhu minus 18 derajat Celcius selama 1 hari. Setelah itu tinggal pasarkan ke seluruh Indonesia. Pabrik yang berdiri sejak bulan Oktober tahun 2012 ini memiliki jumlah karyawan 40 orang. Dalam sehari, pabrik pizza goreng bisa mencapai 4.000 pizza loh. Harga satu kemasan berisi 16 buah berkisar 60 hingga 65 ribu rupiah dan sudah dipasarkan hampir ke seluruh wilayah Indonesia, sahabat. Sahabat, Indonesia kaya akan hasil kayu dengan beraneka ragam jenis dan kualitas. Memiliki sekitar 4.000 jenis pohon, namun baru sekitar 10% atau 400 jenis kayu yang telah memiliki nilai ekonomis. Selain sebagai bahan bangunan, kerajinan merupakan salah satu pemanfaatan kayu yang cukup memiliki nilai jual. Kayu pinus adalah salah satu jenis kayu yang kerap dimanfaatkan sebagai bahan baku kerajinan hingga furniture, sahabat. Memiliki tekstur halus, lunak, dan harganya juga lebih murah dibanding jenis kayu jati. Ini dia, aneka kerajinan dan furniture lucu untuk anak dari kayu pinus, sahabat. Yuk kita intip proses pembuatannya. Untuk membuat tempat pensil ini, pertama potong-potong kayu pinusnya ya, sesuai ukuran yang telah ditentukan. Setelah dipotong-potong, saatnya lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menggambar pola. Gambar bertema bunga dan buah seperti stroberi, tulip, dan bunga matahari memang jadi ciri khas usaha kerajinan kayu pinus milik Bu Retno ini. Bahkan, hingga kini Bu Retno lah yang bertugas membuat gambar-gambar cantik ini. Potong kayu pinusnya dengan mesin bor, dan selanjutnya bentuk polanya dengan mesin gergaji lubang. Lihat, mata pisaunya akan bergerak naik turun mengikuti pola gambar. Sekarang rangkai bagian wadah pensil menggunakan lem kayu. Agar rangkaian lebih kuat, gunakan paku tembak ya. Tahap berikutnya haluskan pinggiran tempat pensil dengan mesin trimmer dan rakit bagian bawah wadah pensilnya. Dengan jumlah karyawan 7 orang, UKM milik Bu Retno ini bisa membuat 100 wadah pensil tiap minggu loh.
Memasuki proses finishing, saatnya melukis wadah pensil menggunakan cat air dan kuas. Ini dia hasilnya sahabat, cantik bukan? Selain wadah pensil, UKM ini juga memproduksi kursi kayu untuk anak-anak. Pertama, potong kayu pinusnya lalu gambar polanya. Potong bagian pola dan rakit menjadi kursi utuh ya. Selanjutnya cat kursi dengan teknik airbrush. Harus dilakukan dengan seksama dengan cara menempelkan pola gambar ditempel di bagian sandaran kursi. Dan ini dia hasilnya sahabat, lucu-lucu ya? Cocok sebagai furniture kamar anak. Penjualan kerajinan kayu ini sudah tersebar di seluruh Indonesia dengan 50 jenis kerajinan kayu pinus. Harganya berkisar antara 30 hingga 250 ribu rupiah. Hasil kerajinan dari kayu yang berikutnya adalah aneka ragam toples cantik yang dibuat dari kayu mahoni. Kayu mahoni ini langsung didatangkan dari Trenggalek, Jawa Timur. Kayu mahoni dipilih sebagai bahan baku karena mudah didapat dan lebih mudah diukir. Untuk bahan baku dipilih kayu dengan usia 7 tahun agar ukurannya cukup besar untuk dibuat toples. Ini dia tempat produksinya di Jepara, Jawa Timur. Pertama, potong-potong kayu mahoni dengan rata-rata diameter 16 cm dan panjang 25 cm. Buang kulit kayu bagian luar untuk mempermudah saat proses pembubutan. Disinilah batang kayu mulai dibuat model sesuai bentuk buah yang akan dibuat. Selanjutnya toples kayu pun siap diukir, mulai dari toples bentuk buah stroberi, kacang, dan masih banyak lagi. Berikutnya, toples kayu diamplas agar teksturnya semakin halus. Pelitur toples buah yang sudah jadi sebagai pelindung rayap dan membuat warna toples lebih berkilau. Beri warna dasar pada toples yaitu warna putih. Dempul untuk menutupi pori-pori kayu agar terlihat lebih halus dan padat permukaannya. Lalu saatnya toples dicat. Proses pengecatan agar terlihat alami menggunakan steam cat semprot. Gunakan cat minyak beragam warna kemudian jemur di bawah terik matahari. Beragam toples bentuk buah bisa sekaligus jadi aksesoris di meja makan atau meja tamu. Selain toples ada juga aneka hiasan buah-buahan yang mirip sungguhan. Setiap hari ratusan toples dibuat untuk memenuhi permintaan berbagai kota seperti Jakarta, Kalimantan, dan Pontianak. Harga satu buah toples kayu buah sekitar Rp80.000 per toplesnya. Menarik ya sahabat? Jangan beranjak terlebih dahulu dari televisi Anda ya, karena Ragam Indonesia masih akan hadir untuk memberikan sajian yang unik dan menarik lainnya.